Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah di hadis ke-7, ini bacaan kedua. Hadis ke-7 bacaan kedua. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hadis Nabi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat lillahi untuk Allah wa li rasulihi dan untuk rasulnya. Ini pembahasan kedua tentang maksud nasihat untuk Rasul. 3. An-nasihatu li Rasulillah, nasihat untuk Rasulullah atau nasihat karena Rasulullah. Apa maksudnya? Wa takunu bitasdiqi risalatihi wal imani bi jami'i ma jaa'a bihi min Qur'anin wa sunnatin. Wa takunu, dan ada ianya nasihat li Rasulillah itu dengan cara tasdiqi risalatih, dengan cara membenarkan risalahnya Nabi, yaitu Islam, wabil imani, dan dengan cara beriman, bi jami'i ma, dengan semua ma yang datang ianya Nabi, bihi dengan nyama, min Qur'anin, baik Quran ataupun sunnah. Nah itu artinya agama itu nasihat untuk Rasul, artinya kita percaya kepada risalah yang beliau bawa, agama Islam. Kita beriman dengan semua yang beliau bawa, baik Qur'annya dan sunnahnya yang sahihah, tentunya yang sahih. Kama takunu bimahabbatihi wa ta'atihi, sebagaimana ada ianya nasihat li Rasulillah, isim kana mustatir kembali ke nasihat, sebagaimana ada ianya nasihat untuk Rasul itu juga bimahabbatihi, dengan mencintainya Nabi dan taatnya Nabi. Salah satu an-nasihatu li Rasulillah yaitu mencintai Rasul, taat kepada Rasul. Kenapa harus cinta dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini beliau memberikan alasan. Wa fi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatullahi ta'ala. Dan sabit dalam mencintai Rasulullah itu mencintai Allah Ta'ala. Mencintai Rasul berarti cintai Allah, sesuai dengan firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu hai Muhammad, Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika adalah kalian itu kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti oleh kalian akan aku, yuhibbukumullah, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Jadi mencintai Nabi, jika kita menyatakan mencintai Allah, kita harus mengikuti Nabi. Bila kita mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Wa fi ta'ati Rasulillah ta'atullahi azza wa jalla, dan dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taatullah, itu taat kepada Allah azza wa jalla. Taat kepada Rasul artinya taat kepada Allah, karena Rasul itu utusan Allah. Taat kepada utusan ya taat kepada yang mengutus. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, karena Rasul datang menyampaikan pesan-pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat ia kepada Rasul maka sungguh telah taat ia kepada Allah. An-Nisa 80. Nah, itu yang pertama. Oke. Jadi taat kepada Rasul, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup berarti ya tadi mengikuti Rasul, mencintai Rasul, melakukan apa yang Rasul perintahkan. Kita sekarang juga walaupun tidak bertemu dengan Rasul, berkewajiban untuk melakukan hal yang sama. Nah, bahkan ada tambahannya ini. Wan nushu li Rasulillah ba'da mautih yaqtadhi minal muslimin ay yaqra'u siratahu fi buyutihim. Bermula nasihat untuk Rasulullah sesudah wafatnya Rasulullah itu yaqtadhi, menghendaki ia, minal muslimin, dari kaum muslimin, ay yaqra'u, bahwa mereka membaca akan sirahnya Nabi fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Tadi agama nasihat untuk Allah dan untuk Rasul. Salah satu nasihat untuk Rasul sesudah wafatnya Rasul
Itu menghendaki dari kita supaya kita senantiasa membaca sejarah hidup Nabi di rumah-rumah kita. Kita baca di rumah-rumah. Tujuannya apa? Untuk meneladani Nabi. Wa ayatakhallaqu bi akhlaqih, dan bahwa berakhlak oleh mereka kaum muslimin dengan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yata'addabu bi adabih, beradablah mereka kaum muslimin dengan adab-adabnya Nabi. Wa yaltazimu sunnatahu, mengiltizam, arti iltizam memegang oleh mereka akan sunnahnya Nabi, bil qauli wal amal, dengan perkataan dan amal. Ini bagian dari an-nushu li Rasulillah, melazimkan sunnah Nabi, menjaga, mengamalkan sunnah Nabi, perkataan dan perbuatan. Artinya sunnah Nabi bukan hanya dihafal kan, tapi diamalkan. Wa yastafidu min hayatihi wa ayyamihi ad-durusa wal 'ibara wal 'idhah, dan mendapat faedah oleh mereka atau mengambil faedah oleh mereka kaum muslimin dari kehidupannya Nabi dan dari hari-harinya Nabi, ad-durusa, akan banyak pelajaran, wal 'ibara, dan akan i'tibar. Ibar jamak taksir dari ibratun, idad jamak muannas. Wa yastafidu, dan mengambil faedah oleh mereka kaum muslimin dari kehidupannya Nabi, wa ayyamihi, dari hari-harinya Nabi ketika beliau masih hidup dulu. Kita baca sejarahnya, apa yang kita ambil faedah, ad-durus, akan pelajaran-pelajaran, wal ibara, i'tibar, pelajaran juga, wal idad, dan akan nasihat-nasihat. Wa ayyashamu fi nasri sunnah, dan bahwa ambil bagian oleh mereka kaum muslimin fi nasri sunnah, dalam menyebarkan sunnah Nabi bainan nas, antara manusia. Nah itu kita ikut juga berpartisipasi dalam rangka menyampaikan sunnah Nabi kepada orang-orang, kepada manusia semuanya. Wa ayyanfau anha tuhamal a'da'i wal mugharridin. Wa ayyanfau, dan bahwa menghilangkan oleh mereka, menafikan oleh mereka kaum muslimin. Maksud menafikan, menghilangkan oleh mereka kaum muslimin darinya sunnah, tuhamal a'da, akan tuduhan-tuduhan musuh, wal mugharridin itu orang-orang yang punya tujuan tertentu di balik tuduhan-tuduhannya, dan bahwa membela oleh mereka. Jadi menafikan, membela oleh mereka darinya sunnah, tuhamal a'da. Tuham ini jamak tuhmatun, tuhmatani, tuham, akan tuduhan-tuduhan musuh. Banyak musuh-musuh Islam menuduh sunnah Nabi. Semacam misalkan ada dalam sunnah menyatakan Nabi punya banyak istri, sehingga mereka menuduh Nabi kalau Nabi bla bla bla, pencinta wanita, ini itu kan. Nah, kita harus bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi, itu hukum khusus kepada Nabi, apa penyebabnya. Kita harus bisa menerangkannya dengan ilmiah tentunya. Dan bahwa membela oleh mereka darinya Nabi, darinya sunnah, tuhamal a'da, tuduhan-tuduhan musuh, wal mugharridin, dan tuduhan-tuduhan mugharrid, orang yang punya maksud tertentu di balik tuduhannya. Wada'awiyal mubtilin wa bida'al mughalin. Kita ataf ke sini bahwa membela oleh mereka darinya sunnah akan dakwah-dakwah ahli batil, mubtilin. Dakwah-dakwah sama tuduhan-tuduhan ahli batil, wa bida'al mughalin, dan akan bid'ah-bid'ah orang yang berlebihan, bid'ah-bid'ah orang yang ekstrem. Karena ada orang-orang yang ekstrem juga, yang terlalu ini dalam beragama, salah jalan, sehingga mereka menyematkan kepada Nabi berbagai macam hal yang untuk melegalkan perbuatan mereka. Kayak ISIS misalkan, mereka menuduh, menyatakan misalkan Nabi kalau membunuh orang suka memutilasi orang, membakar besi, menusuk mata orang, kan? Sehingga itu dijadikan alasan, dalil untuk menyiksa musuh-musuhnya dengan cara yang seperti itu. Padahal Nabi akhlaknya sangat mulia, nggak akan mungkin melakukan hal-hal keji seperti itu. Kemudian an-nasihatu li'a'immatil mu'minin. Ini salah satu poin dalam hadis tadi. Apa maksudnya? Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa immatul muslimina imma ayyakunul hukama aw min mayyanubu anhum. Dan bermula pemimpin kaum muslimin itu adalah mereka itu para hakim, hukam, para penguasa, aw man yanubu anhum, atau orang-orang yang menggantikannya dari mereka.
Jadi yang dimaksud dengan a'immah, pemimpin kaum muslimin, ada kala penguasanya, pemimpin tertingginya, atau orang-orang yang menggantikan posisi mereka, wakil-wakilnya. Wa imma ayyakunul ulama awal muslihin, dan ada kala bahwa adalah mereka pemimpin kaum muslimin yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu al ulama, ulama, dan muslihin, orang yang melakukan perbaikan. Atau ada dua maksud dari a'immah, a'immatil muslimin dalam hadis. Yang pertama penguasa kaum muslimin, yang kedua berupa para ulama dan muslih, orang-orang yang melakukan perbaikan. Bagaimana maksud dari an-nasihat untuk mereka? Fa amma hukamul muslimin fayajibu ayyakunu minal muslimin hatta tajiba ta'atuhum. Adapun penguasa kaum muslimin, maka wajiblah bahwa adalah mereka itu dari golongan kaum muslimin, hingga wajiblah oleh taat kepada mereka. Pemimpin kaum muslimin tertinggi mestinya harus dari kalangan muslim, sehingga baru wajib ditaati. Kalau bukan dari muslim, ya nggak wajib ditaati. Ya, jadi orang muslim itu pemimpinnya harus kaum muslimin juga, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada ulil amri. Ya, ulil amri minkum kepada penguasa, ulil amri yang memiliki perkara urusan, minkum dari kalangan kamu sendiri. Ya. Wa nasihatuna lahum an nuhibba silahahum wa rushdahum wa adlahum. Dan bermula nasihat kita untuk mereka itu an nuhibba, kita menyukai akan kebaikan mereka, rushdahum akan terpetunjuknya mereka, wa adlahum keadilannya mereka. Itu maksud nasihat kita untuk pemimpin. Kita kepengen pemimpin itu baik, dapat petunjuk dan berbuat adil. La an nuhibbahum li ashkhasihim, bukan kita mencintai mereka karena sosok mereka. Jadi pemimpin itu dicintai ya, karena kebaikannya, karena keadilannya terhadap rakyatnya, bukan karena sosoknya. Ya. Karena kalau mencintai seseorang karena sosoknya, walaupun perilaku jahat, tetap kita akan mencintainya. Cinta dalam Islam karena sifat dan perilaku, bukan karena sosoknya. Setiap kaum muslimin mendengar cerita-cerita orang soleh dimanapun, di zaman manapun, pasti timbul rasa cinta. Walaupun kita nggak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena kita mencintai kebaikannya. Begitu juga dengan penjahat-penjahat, kisah-kisah mereka yang kita dengar, kita benci karena perilakunya yang jahat. Walaupun kita sebenarnya nggak pernah ketemu dengan mereka. Jadi bermula nasihat kita untuk mereka an-nuhibba, kita menyukai akan kesalehan mereka, akan terpetunjuknya mereka, wa adalahum keadilan mereka. La an nuhibbahum, bukan bahwa kita mencintai mereka karena sosok pribadi mereka. Itu alasan pertama. Walima yatahaqqaqu min masalihinal khassati ala aidihim, dan bukan karena yang wujud ianya dari kemaslahatan kita yang khusus di atas tangan-tangan mereka. Ini masih masuk kategori tidak. Kita tidak mencintai penguasa itu karena pribadinya, bukan pula karena sesuatu yang nyata dari kemaslahatan kita. Bukan karena penguasa itu misalkan memenuhi kemaslahatan kita, memberikan proyek-proyek kepada kita. Bukan. Itu maksudnya walima. Ini masih tidak kita cintai mereka karena yang nyata ia, yang wujud ia dari kemaslahatan kita yang khusus, yang pribadi lewat tangan mereka. Bukan mencintai mereka karena urusan pribadi. Karena mungkin bisnis kita lancar segala macam, enggak. Wa an nuhibba ijtima'al ummati fi dhilli hukmihimil adil. Ya, dan juga ini baru an nuhibba ini, atau ini nasihat kita untuk mereka pemimpin. An nuhibba, kita menyukai akan persatuan umat, akan berkumpulnya umat, bersatunya umat fi dhilli hukmihim, di bawah naungan hukum mereka yang adil. Kita kepengen umat itu bersatu di bawah kepemimpinan mereka yang adil. Artinya syaratnya adil. Wa nakraha iftiraqal ummati wa dhi'atan nasi fi dhilli hukmin jairin wa ta'ish. Dan kita benci akan terpecahnya umat, wa dhi'atan nas. Kita benci akan terpecahnya umat dan sia-sianya manusia.
atau lenyapnya manusia, rusaknya manusia, fi dhilli hukmin jair, di bawah naungan hukum seorang yang aniaya jair, yang zalim, yang otoriter, wa ta'ishin, lagi yang ta'ish. Ta'ish ini artinya teledor. Teledor, orang pemimpin yang tidak mengurusi rakyatnya, namanya ta'ish, teledor. Nah itu. Wa nakrahu, kita benci, nakraha, kita baca, kita atah kepada nuhibba. Wa an nakraha, dan kita benci akan terpecahnya umat, lenyapnya sia-sianya manusia. Fi dhilli hukmin, di bawah naungan kekuasaan jair, seorang yang zalim, wa ta'ishin, lagi yang teledor. Kita enggak kepengen punya pemimpin yang zalim, yang jahat kepada rakyatnya. Wa nasihatuna lahum an nu'inahum 'alal haqqi, dan bermula nasihat kita untuk mereka itu an nu'inahum, kita bantu mereka 'alal haqqi, atas kebenaran, wa nuti'ahum fihi, kita patuhi akan mereka padanya kebenaran, wa nuzakkirahum bihi wa nazkurahum bihi, kita menyebutkan akan mereka dengannya, dengan sebabnya kebenaran. Nah itu nasihat kita untuk mereka. Yang pertama, kita membantu mereka. Kalau mereka melakukan kebenaran, kita ikut membantu, mengajak masyarakat untuk patuh, membantu mereka atas kebenaran yang mereka lakukan. Wa nuti'ahum, kita patuh kepada mereka dalam kebenaran. Setiap mereka mengajak kebenaran, kita harus patuh tentunya. Wa nazkurahum, kita sebutkan akan mereka dengan sebabnya kebenaran. Kita sebut mereka dengan sebutan yang baik. Ya, artinya program-programnya kita dukung. Program penguasa yang baik kita dukung. Wa nunabbihahum, nabbaha yunabbih, wa nunabbihahum fi rifqin wa hikmatin wa lutf, dan kita memberitahukan kepada mereka dalam kelembutan, hikmah, rifqin lembut, wa hikmah, hikmah, lutfin juga lembut. Fa innahu la khaira fi ummatin la tansahu li hakimiha, karena sungguh hal dan sya'an itu tidak ada kebaikan pada suatu umat yang tidak memberi nasihat ia bagi hakimnya, kan? Arti memberi nasihat berarti kita menginginkan kebaikan penguasa kita, penguasa yang berjalan dalam keadilan. Kita menyukai mereka terus berada dalam kebaikan. Wala taqulu lil zalim lima anta zalim, tidak engkau katakan, wala taqulu, tidak engkau mengatakan bagi orang yang zalim, kenapa engkau zalim? Enggak, kita enggak mengatakan kenapa engkau zalim, tapi kita menasehatinya supaya meninggalkan kezalimannya. Wala khaira fi hakiman yastadillu syu'bahu wa yakummu afwahun nasihin, dan tidak ada kebaikan pada seorang hakim, penguasa, yastadillu, yang menghina ia akan bangsanya. Jadi yastadillu, merendahkan. Tidak ada kebaikan pada seorang pemimpin yastadillu sya'bah, yang merendahkan ia akan bangsanya. Wa yakummu afwahan nasihin, qamma yakummu, yang membungkam ia, yakumu, membisukan, membungkam ia akan mulut-mulut orang yang memberi nasihat. Karena ada sebahagian negara-negara yang orang tidak berani berkata benar, atau setiap ada suara kebenaran mulutnya akan dibungkam oleh penguasa. Ada. Nah, sehingga banyak tokoh-tokoh yang ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, kadang tanpa peradilan yang adil. Nah itu. La khaira fi hakiman, tidak ada kebaikan pada hakim yastadillu, yang merendahkan, menghina ia akan bangsanya, membungkam ia akan mulut-mulut orang yang memberi nasihat, wa yasummu udhunaihi fi ansima'i kalimatil haq, dan menutup ia akan kupingnya hakim, kupingnya penguasa, ansima'i kalimatil haq, dari mendengar kalimat kebenaran. Nah, kadang ada penguasa-penguasa zalim tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari rakyat dan dari yang lain. Bal yakrahu ayyatafawwaha biha ahadun, bahkan benci ia si hakim tadi, ayyatafawwaha, tafawwaha yatafawwahu, maksudnya mengeluarkan dari mulut, mengucapkan, mengungkapkan. Bahkan benci ia ayyatafawwaha biha, bahwa mengucapkan dengannya kalimatul haq, ahadun, oleh seseorang pun. Ada yang seperti itu. Mereka membungkam para pemberi nasihat, para pengkritik. Mereka menutup kuping dari mendengar kebenaran di luar kelompoknya. Kemudian bahkan dia nggak suka kalau kebenaran itu muncul dari siapapun. Wa indama tasbihul ummatu kal qati' la taqumu bihaqqin nusilil hakimi. Wa yasbahul hakimu taghutan la yaqbalun nasihata
Famakna dzalika az-zull wad dimar wal hazimah was sigar ini. Wa indama, ketika jadilah umat itu kal qati. Ketika wa indama, dan ketika jadilah umat itu kal qati. Qati ini maksudnya segerombolan domba. Bahasanya qati itu domba-domba yang meninggalkan jemaahnya. Kalau bahasa orang Kristen, domba tersesat, ini qati. Wa indama tasbihul ummah, ketika jadilah umat itu kal qati, itu terpotong-potong, bergerombol-gerombol, tidak bersatu. La taqumu bihaqqin nusi, yang tidak melaksanakan ia dengan hak memberi nasihat bagi penguasanya. Wa yasbihul hakimu taghutan yusbihu, dan jadilah penguasa itu taghutan, seorang taghut yang otoriter, yang jahat. La yakbalun nasihata, yang tidak mau menerima ia akan nasihat. Fa makna zalik, maka makna dari itu yaitu az-zillu, itu kehinaan, wad dimaru, kehancuran, wal hazimatu, kekalahan, wasigharu, dan kecil sepele. Nah itulah dia, ketika umat tidak bersatu, berkelompok-kelompok, tidak mau memberi nasihat kepada penguasanya, dan penguasa pun tidak lagi mau mendengarkan nasihat, jadi otoriter. Jadilah seorang penguasa itu tagutan, tagut, penjahat, tidak mau menerima nasihat dari masyarakat yang dipimpinnya. Ketika itu yang kita dapatkan az-zillu, kehinaan. Maka bermula makna demikian, itu kehinaan, kehancuran, kekalahan. Sigar, kecil, sepele, kita akan sepele dalam pandangan internasional. Begitu lebih kurang. Apakah ini terjadi? Wa hadza qabilul wuqu' wal hudus kullama inharafatil ummatu anil Islam. Ini qabilul wuqu'. Ini semua yang dikerjakan itu qabilul wuqu', itu mungkin terjadi, menerima terjadi. Jadi mungkin terjadi, wal hudus, dan mungkin terjadi. Kullama inharafat, setiap kali inharafat, melencenglah oleh umat dari keislaman. Ketika umat Islam melenceng dari agamanya, wa musikhat wa syuwihat mabadi'uhu, setiap kali inharafa, berpaling, inhiraf, berpaling. Setiap kali berpalinglah oleh umat dari Islam, wa musikhat, dan dirobah, wa syuwihat, syuwihat, dikacaukan, mabadi'uhu, akan dasar-dasarnya Islam, wa afkaruhu, dan pemikiran-pemikirannya Islam, fi aqwalin nas, dalam perkataan manusia dan perbuatan manusia. Artinya begini, setiap kali umat Islam berpaling melenceng dari Islam, musyikha, dirobah, dikacaukan dasar-dasar keislamannya, akidahnya tidak benar, pemikirannya tidak benar. Ketika itu mungkin saja ini terjadi, dapatlah pemimpin yang zalim, kemudian rakyat jadi berantakan, tidak bersatu, akhirnya kita menjadi bangsa yang hina, yang hancur, yang kalah, yang sepele dalam pandangan orang lain. Jadi musyikhat, syuwihat, ini fa'ilnya mabadi'uh. Setiap kali melencenglah oleh umat dari Islam, dan musyikhat, dirobah, syuwiha, dikacaukan. Apanya yang dirobah, dikacaukan? Mabadi'uhu, akan dasar-dasarnya keislaman, dan akan pikiran-pikirannya keislaman. Dalam perkataan manusia dan perbuatan manusia. Kita larut dalam perbuatan manusia dan perkataan orang lain sehingga meninggalkan Islam. Itu yang pertama. Wa ammal ulama wal muslihin. Wa ammal ulama'u, kenapa wal muslihin? Mestinya wal muslihun, ya. Wa ammal ulama'u wal muslihun fa inna mas'uliyatahum fin nushi li kitabillah wa sunnati rasulih kabirah. Adapun bermula ulama-ulama dan orang-orang yang melakukan perbaikan, itu fa inna mas'uliyatahum, sesungguhnya tanggung, mas'uliyah ini tanggung jawab bahasa kita, yang ditanyakan kepada mereka. Yang ditanyakan kepada mereka kan tanggung jawab. Ya. Adapun ulama dan orang-orang yang melakukan perbaikan, fa inna mas'uliyatahum, sesungguhnya tanggung jawab mereka, fin nushi, dalam rangka memberi nasihat, li kitabillah, untuk kitab Allah dan untuk sunnah rasulnya, itu kabiratun, besar. Ulama muslihin kita artikan ya orang-orang yang berpangkat, yang punya wewenang di dalam negeri, tanggung jawab mereka lebih besar lagi daripada rakyat jelata. Wa taqtadhi raddul ahwa, wa taqtadhi raddal ahwa'il mudillati bil kitabi was sunnah, menghendaki ianya mas'uliyah, ini taqtadhi fa'ilnya kembali ke mas'uliyah, menghendaki ianya tanggung jawab, raddal ahwa,
akan membantah seluruh hawa nafsu yang menyesatkan, dibantah dengan kitab dan sunnah. Jadi para ulama tugasnya tentu besar, tanggung jawabnya besar karena pengetahuannya tadi kan. Yang berkenaan dengan nasihat untuk kitab Allah, untuk Rasul, tanggung jawab mereka besar. Artinya tanggung jawab itu menghendaki mereka harus membantah semua orang-orang yang sesat. Membantah seluruh hawa nafsu yang menyesatkan, pendapat-pendapat yang membingungkan umat, mereka harus membantahnya dengan kitab dan sunnah. Wabayana atau kepada radda wabayana dilalatihima, menghendaki ianya tanggung jawab yang besar tadi akan menjelaskan dilalah keduanya. Dilalah keduanya kitab dan sunnah alama yukhaliful ahwa'a kullaha, di atas ma yang menyalahi ia akan hawa nafsu seluruhnya. Mereka berkewajiban membantah segala hawa nafsu yang menyesatkan, menjelaskan dilalah yang benar dari kitab Allah dan sunnah. Wa kadzalika raddul aqwalid dha'ifah min zallatil ulama. Demikian pula kewajiban mereka raddul aqwal, membantah seluruh pendapat-pendapat yang lemah dari kepleset-keplesetnya para ulama. Zallah ini karena setiap orang yang alim itu ada pendapatnya yang aneh dan nyeleneh. Kalau umat mengikuti pendapat yang nyeleneh itu saja, maka dia akan akhirnya lepas dari Islam. Contoh misalkan dalam bab apa misalkan, pokoknya kita ambil yang ringan-ringan saja. Masalah jilbab, pakai jilbab apa enggak, kita ambil pendapat yang menyatakan enggak pakai jilbab. Akhirnya orang muslimin enggak pakai jilbab, muslimat. Kemudian dalam hal, pokoknya kita ambil pendapat-pendapat yang ringan, kita pilih yang paling ringan. Akhirnya kita enggak perlu beragama, itu maksudnya. Makanya kata beliau raddul aqwal, mesti membantah pendapat-pendapat yang lemah dari keplesetnya para ulama. Karena ada ulama, maksudnya enggak semua pendapat ulama itu bisa diterima seluruhnya. Pasti ada dalam 1-2 masalah yang mereka kadang menyalahi dengan jumhur. Jadi yang menyalahi jumhur itu yang tidak diterima. Kita ambil yang disepakati oleh jumhur. Itu maksudnya. Demikian pula membantah perkataan-perkataan yang lemah dari ketergelincirannya para ulama. Wa bayanus sahih wa dhaif minal ahadisil marwiyah, demikian pula itu bayanus sahih, menjelaskan yang sahih, wa dhaifi dan yang lemah, minal ahadisil marwiyah, dari hadis-hadis yang diriwayatkan, fi kutubis sunan wal masanid, yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad ya. Wa zalika bi ardiha ala qawaidil jarhi wat ta'dili wa ilalil ahadisi. Demikian itu bagaimana cara para ulama menjelaskan semua ini? Bermula demikian itu bi ardiha, dengan membawanya hadis, ala qawaidil jarhi, di atas kaedah-kaedah ajarhi wat ta'dil. Kan ada ilmu khusus ajarhi wat ta'dil. Kalau jareh berarti cacat, hadisnya nggak boleh diterima. Kalau adil berarti boleh diterima. Wa ilalil ahadis, dan dibawakan di atas semua ilat hadis. Ini istilah ulama ilmu mustalah hadis kan. Jadi bagaimana cara para ulama menjelaskan ini hadis sahih, ini hadis lemah? Dengan caranya wadzalika, bermula demikian itu bi ardiha, dengan membawanya hadis atau mengukurnya hadis di atas kaedah-kaedah ajarih wa ta'dil dan di atas ilat-ilat hadis. Kalau hadisnya sahih ya diterima, kalau hadisnya lemah misalkan atau palsu ya harus ditolak. Para ulama harus menjelaskannya ke umat. Wa mas'uliyatuhum fi nushil hukami wa da'watihim ilal hukmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih akbar wa a'dham. Dan bermula tanggung jawab mereka para ulama dalam memberi nasihat kepada para penguasa, mengajak mereka penguasa ilal hukmi, untuk berhukum dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya, itu akbar wa a'dham, besar dan lebih agung. Jadi tanggung jawab ulama besar banget. Ulama yang ada dalam negeri mesti mereka memberi nasihat kepada penguasa, mengajak mereka supaya jangan melenceng dari hukum Allah, dari kitab Allah dan sunnah rasulnya. Jangan sampai penguasa mendukung kemaksiatan. Itu tugas para ulama, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Berat memang. Wallahu subhanahu wa ta'ala sayuhasibuhum in kassaru fi hadhil mas'uliyah. Allah subhanahu wa ta'ala nanti sayuhasibuhum, akan menghisap ianya Allah akan mereka para ulama,
jika lalai mereka dalam ini tanggung jawab. Jika ulama tidak melaksanakan ini, tidak mengajak para penguasa untuk lebih baik mempraktekkan kitab Allah, hukum Allah, mereka akan ditanyakan di akhirat. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu sayuhasibuhum, akan menghisab ianya Allah, memeriksa akan mereka ingkasaru. Jika mereka taksir lalai dalam ini tanggung jawab, walam yakunu, dan jika tidak adalah mereka itu mujahidin. Jika tidak adalah mereka itu yang berjuang, yu'linuna kalimatal haqqi, yang memperlihatkan oleh mereka akan kalimat kebenaran, fi wujuhil hukam, di hadapan para penguasa. Ini masih masuk dalam kategori tidak. Jika mereka lalai dalam tanggung jawab ini dan mereka tidak berjuang untuk menampakkan, untuk mengangkat kalimat kebenaran di hadapan para penguasa. Jika ulama tidak melakukan ini, mereka tanggung jawabnya berat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, inna min a'dhamil jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sesungguhnya sebahagian dari sebesar-besar jihad itu kalimatu haqqin, berkata benar di depan penguasa yang dolim. Ini tidak banyak orang berani melakukannya karena resikonya berat. Berkata benar di hadapan penguasa, sementara penguasa memiliki segalanya, memiliki hukum, perangkat hukum, macam-macam. Ya, kalau kita berhadapan, misalkan penguasa melakukan kezaliman, kita berani menantang, langsung. Jadi harus orang-orang yang benar-benar siap mental dan segalanya. Wasayuhasibuhum inhum agharrul hakima bitamadi fi dhulmihi wa ghayyihi bimadihihimil kazib. Wasayuhasibuhum, akan memeriksa ya Allah akan mereka, inhum agharru. Inhum agharru maksudnya in agharru asalnya ya, ada fi'il mahdhuf. Akan memeriksa ya Allah akan mereka para ulama jika agharru, jika mereka para ulama agharul hakimah. Agharru maksudnya mendorong oleh mereka akan hakim, akan penguasa bitamadi untuk tetap berada dalam kezalimannya, wa ghayyihi dalam kesesatannya, bimadihihimil kadhib, dengan pujian-pujian mereka yang bohong, dengan puji-pujian terhadap mereka yang pujian itu bohong. Allah akan memeriksa para ulama jika mereka agharrul hakimah, tetap mendorong hakim untuk tetap berada dalam kesesatannya, mendukung penguasa itu, masih ini dalam garis kebenaran, udah tetap jalan, padahal zalim dan sesat, dengan cara memuji mereka pujian-pujian yang penuh kebohongan. Udah melenceng masih dipuji, ya misal, ya. Ini ulama tanggung jawabnya. Jadi kita artikan ini sayuhasibuhum, akan menghisab ya Allah akan mereka, in agharruhum. Nah, jika mendorong oleh mereka akan para hakim bitamadi untuk tetap berada dalam kesesatannya penguasa, kezalimannya, wa ghayyihi, dan kesesatannya, dengan memuji dengan pujian-pujian terhadap mereka, pujian yang bohong. Wa ja'alu min anfusihim abwaqan lil hukami wa matiyatan, dan mereka menjadikan dari diri-diri mereka, ini para ulama, menjadikan oleh mereka dari diri-diri mereka abwakan jamak buq. Buq itu artinya trompet, corong bahasa kita, penyambung lidah. Dan mereka menjadikan dari diri-diri mereka akan sebagai corong, sebagai trompet, lil hukami, bagi penguasa, wa matiyatan, dan akan sebagai kendaraan, atah pada abwaq. Ketika sebagian para ulama menjadikan diri mereka sebagai corong, penyambung lidah untuk menyampaikan kezaliman penguasa kepada umat, wa matiyatan, mereka para ulama misalkan menjadikan dirinya sebagai kendaraan sehingga penguasa lebih mudah mencapai maksudnya, ketika itu tanggung jawabnya akan besar banget, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terikat di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu kabirun jiddan baina ayyamdaw fi qafilati salatinil ulama wa baina ayyusbihu duyulan fi qafilati khuddamil hukam. Bermula perbedaan itu besar banget antara ayyamdaw,
antara bahwa bergabunglah orang mereka dalam kafilahnya penguasa yang ulama. Bukan, ulama kita baca. Perbedaan itu besar banget, kabirun jiddan baina ayyamdau, di antara bahwa bergabung oleh mereka dalam kelompok penguasa al-ulama'a sebagai ulama. Wa baina ayyusbihu, di antara bahwa jadilah mereka para ulama zuyulan, sebagai pengekor fi kafilati, dalam kelompok pelayan penguasa. Jadi ada perbedaan yang sangat besar ketika para ulama bergabung dengan penguasa, bergabung dalam rangka sebagai ulama, sebagai pemberi nasihat misalkan. Di antara mereka jadi pengekor atau jadi pembela penguasa zalim. Penjilat bahasa kita sekarang, fi kafilati khuddam pelayan penjilat. Di antara jadilah mereka sebagai zuyulan, sebagai pengekor dalam kelompok pelayan penguasa. Ini beda. Bukan berarti ulama tidak boleh mendekat kepada kekuasaan, boleh kalau tujuannya jadi penasehat misalkan. Wa nashuna lahum an nuzakkirahum bihadhil mas'uliyatil mulaqqati ala atiqihim. Bermula nasihat kita untuk mereka. Ini kita menasihati para ulama kan susah juga nih. Wa nashuna lahum, bermula nasihat kita bagi mereka para ulama, an nuzakkirahum, kita ingatkan akan mereka. Ini sesama ulama berarti. Wa nashuna lahum, bermula nasihat kita bagi mereka, an nuzakkirahum, kita ingatkan akan mereka, bihadhil mas'uliyah, dengan ini tanggung jawab al-mulqati, tanggung jawab yang dicampakkan di atas pundak-pundak mereka. Ada ulama-ulama yang melenceng misalkan, ini sesama ulama harus memberi nasihat, mengingatkan kepada ulama yang salah jalan tentang besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada pundak mereka. Wa an nusaddiqahum bima yarwunahu min ahadisa madamu ahlan lisiqqah. Wa an nusaddiqahum, bahwa kita membenarkan mereka para ulama, bima yarwunahu, dengan apa yang mereka riwayatkan akannya dari hadis-hadis, madamu, selama mereka itu ahlan lisiqqah, selama mereka itu ahli bagi kepercayaan. Artinya kita membenarkan para ulama dengan apa yang mereka riwayatkan, dengan ceramah-ceramah mereka tentang hadis-hadis Nabi, selama mereka siqah, selama mereka tidak terjatuh ke dalam kezaliman dan kesesatan. Nah, kalau mereka juga sudah melenceng, tidak lagi siqah, nggak boleh kita juga mempercayai segala ucapan-ucapan mereka. Ini berat juga. Tanggung jawab seorang ulama. Wa an nusaddiqahum, kita membenarkan mereka dengan apa yang mereka riwayat dari hadis-hadis. Segala ucapan para ulama itu kita dengarkan, madamu, selama mereka itu ahlan lisiqah, selama mereka itu masih ahli, masih bisa dipercaya, masih tidak jatuh ke dalam kemunafikan dan sebagainya. Wa anna sunna alsinatana an tajrihim aw dhammihim, dan bahwa kita menjaga akan lidah kita dari melukai mereka dan dari mencela mereka. Kan sering kita dengar daging para ulama itu beracun. Itu ulama-ulama yang soleh. Ya, karena ada juga ulama yang tidak soleh berarti. Kayak Imam Ghazali menyatakan ulama usuk misalkan. Jadi kita menjaga akan lidah kita antajrihihim, dari melukai mereka, mencacati mereka, mencela mereka. Nah, selama mereka soleh, berada di jalan kebenaran. Fa inna hadza yufqiduhumul hibatu wa yaj'aluhum mahallat tuhmah. Maka sesungguhnya ini itu menghilangkan akan mereka oleh hebat dan menjadikan ia akan mereka akan tempat tuhmah. Nah, ini ibarat kitab ini agak berbeda, ini agak modern dikit. Jadi kita harus baca beberapa kali barangkali ini biar ketemu gaya bahasa beliau. Kalau sudah ketemu model beliau, ibarat dalam beliau menyampaikan, insya Allah akan mudah kita pahami. Ya. Wa anna sunnah, kita jaga akan lidah kita dari tajrih, dari melukai mereka, maksudnya melukai, mencacati ya, mencela, mengutuk, mengkritik. Fa innaha, sesungguhnya ini tadi
Ini semua itu menghilangkan akan mereka oleh kehebatan, hebat keseganan ya. Selama 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 mereka masih masih baik di jalan yang lurus, pasti orang akan menghormatinya, para ulama semua orang pasti ta'zim dan tawadhu di depan para ulama. Tapi sesungguhnya ini semua menghilangkan akan mereka oleh kehebatan. Ketika mereka kehilangan kepercayaan tadi, enggak ahlan lisiqah lagi, mereka tidak lagi disegani oleh umat dan menjadikan mereka menjadi tempat tuduhan. Akhirnya orang curiga mulu kepada para ulama. Mudah-mudahan seperti itu. Masya Allah, panjang benar ini. 40 menit. Waduh. Masya Allah, sampai di sini dulu berarti ini enggak habis. Saya kira ini habis sekali baca lagi, ternyata enggak. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kesalahan tolong diluruskan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.